Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya Radi Saputro. Saudara, seorang guru mengungkap dampak program makan bergizi gratis terhadap guru di sidang Mahkamah Konstitusi. MBG disebut menambah beban kerja dan mengurangi kesejahteraan guru. Pemerintah kan untuk mengatasi stunting, padahal Guru Madrasah Aliyah yang juga Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Hairi, menjadi saksi dalam sidang gugatan anggaran pendidikan untuk MBG di Mahkamah Konstitusi. Iman mengungkap dampak yang dirasakan guru setelah program MBG berjalan. Iman menyebut guru merasa beban kerjanya meningkat, sementara waktu belajar mengajar berkurang setelah ada program MBG. Selain itu, guru juga mengeluhkan ketidakpastian karir guru, penghasilan yang tidak mencukupi, fasilitas pendidikan berkurang, serta kesempatan untuk diangkat menjadi P3K tidak ada. Mayoritas responden, teman-teman yang mengisi, bercerita, mengirim pesan kepada saya, menyatakan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi, pengambilan, pengembalian wadah, yang ini bertentangan sekali dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran. Selain itu, ini perlu diketahui juga oleh pemerintah, banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket, hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Sebagian juga menyoroti kualitas makanan, karena menu di sini dianggap tidak baik, menyebabkan banyak makanan tidak dikonsumsi oleh siswa. Majelis Hakim yang mulia, upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar, jika boleh menyebut upaya terakhir. Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya. Jujur saja, kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap, ya kalau nggak punya dapur ya. Saudara, anggaran program makan bergizi gratis MBG yang diambil dari anggaran pendidikan digugat di MK. Salah satu guru yang menjadi saksi mengungkap dampak MBG terhadap guru, antara lain menambah beban kerja, mengurangi waktu belajar mengajar, dan juga soal kesejahteraan guru. Lalu bagaimana solusi dari masalah ini? Kita akan bahas bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, yang hadir di studio. Selamat malam, Mas Ubaid. Selamat malam, Bang. Ya, dan di sambungan virtual ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasikin. Selamat malam, Pak Zainul. Selamat malam, Mas Radit, Mas Ubaid. Ya, saya ke Mas Ubaid dulu. Kalau mendengar ya ceritanya Pak Iman Zanatul tadi ya di MK, ini juga saya dengarnya juga cukup sedih sih. Ada guru yang terdampak MBG sehingga waktu belajar mengajarnya berkurang, lalu karena harus menyiapkan MBG itu tadi. Tapi yang saya tanyakan begini, sebagai ahli pemohon di MK juga kan Anda mengatakan, Mas Ubaid, MBG ini bukan bagian intrinsik penyelenggaraan pendidikan, begitu ya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan argumen konstitusional dan pedagogisnya bagaimana? Iya, jadi dalam konteks pendidikan itu dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ada yang namanya Standar Nasional Pendidikan, dan itu ada 8. Dari semua ya, Undang-Undang Sisdiknas, kemudian PP, kemudian peraturan-peraturan pemerintah, itu tidak ada memasukkan pangan anak atau MBG dalam salah satu 8 standar nasional pendidikan ini gitu. Jadi sebenarnya MBG ini tidak bisa dipaksakan masuk menggunakan dana pendidikan. Bahkan dalam Undang-Undang Sisdiknas itu jelas, tidak semua urusan pendidikan itu bisa menggunakan 20% dari APBN ini yang untuk dana pendidikan ini. Yang tahun ini ada 769 triliun ya. Itu nggak bisa. Contoh, sekolah kedinasan. Namanya aja sekolah di situ. Ada gurunya, ya kan, ada muridnya, ada sekolahannya. Itu tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan yang 20%. Kenapa? Karena anggaran pendidikan ini diprioritaskan kepada kebutuhan dasar pendidikan yang penting dan mendesak yang sampai hari ini itu belum terpenuhi. Soal infrastruktur sekolah, ya di kecamatan saja sekolah SD ada sampai hari ini banyak, ya. Kemudian kita kekurangan guru.
gaji guru tidak sejahtera dan seterusnya. Kemudian anak tidak sekolah masih jumlahnya jutaan. Jadi menurut saya kenapa anggaran pendidikan itu ada peruntukannya secara rigid dan tidak boleh sembarangan boleh menggunakan anggaran pendidikan. Karena tadi untuk prioritas itu, untuk infrastruktur sekolah saja masih sangat kurang sekali. Sementara ini kan dana pendidikan ini kan hak bagi guru gitu kan. Tapi kenapa dana pendidikan ini hak bagi guru tapi tidak ditunaikan oleh guru? Kesaksian di Mahkamah Konstitusi, guru dengan segala permasalahannya, ada yang dipecat, yang paruh waktu, ada yang gaji P3K lebih rendah daripada gaji honorer dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita punya dana pendidikan tapi tidak digunakan urusan pendidikan. Itu masalahnya. Menjadi bermasalah ternyata sumber dana MBG ini adalah 80%. Itu sumbernya adalah menyedot dana pendidikan. Dialihkan jadi, begitu ya? Iya, jadi sebenarnya MBG ini baik soal pangan, betul, soal gizi. Tapi ketika merusak ya, sektor pendidikan itu masalahnya. Saya paham betul bahwa pendidikan ya kalau bicara tumbuh kembang anak gitu. Pendidikan ini adalah instrumen yang sangat penting juga ya. Selain juga makan bergizi penting, tapi pendidikan juga instrumen penting karena ibaratnya guru-guru di sekolah ini adalah orang tua kedua ya untuk anak-anak kita yang bersekolah dan juga mengenyam pendidikan. Saya akan bertanya ke Pak Zainul dari perspektif Komisi 9. Memang mitra kerja MBG ini adalah Komisi 10, tapi saya ingin menyoroti mitra kerja pendidikan itu adalah Komisi 10, tapi MBG ini makan bergizi gratis kan ada di bawah koordinasi juga atau mitra kerjanya Komisi 9. Saya ingin bertanya ke Pak Zainul sebagai anggota Komisi 9. Bagaimana sebenarnya Komisi 9 mengawasi pelaksanaan MBG ini, Pak Zainul, dan dampaknya terhadap sektor pendidikan serta kesehatan? Karena tadi yang sudah kita dengar, apakah ada rapat dengar pendapat khusus soal pengalihan anggaran yang seperti diungkapkan juga oleh Mas Ubed, Pak Zainul? Ya, sebelum saya masuk ke soal yang ditanyakan, saya ingin menyampaikan beberapa hal lebih dulu, Mas Radit. Baik, silakan. Karena ini ada Mas Ubed yang sekarang bersama teman-teman sedang menggugat program MBG ke Mahkamah Konstitusi, maka kami juga perlu menyampaikan beberapa hal yang sifatnya sangat mendasar. Yang pertama bahwa program makan bergizi gratis ini juga memiliki landasan filosofis dan juga keagamaan. Bahwa kita tahu bahwa soal makan ini kan soal kebutuhan yang primer dalam kehidupan manusia. Peradaban manusia dimanapun tempatnya, di belahan dunia manapun pasti dibangun salah satunya yang utama adalah memenuhi kebutuhan makan. Jadi tanpa adanya ketersediaan pangan yang cukup, peradaban tidak akan bisa dibangun dengan baik. Kemudian yang berikutnya, di dalam agama kita sendiri, dalam agama Islam misalnya, kita juga mengenal ada dua hal yang sangat pokok yang itu menjadi mandat dari turunnya agama. Misalnya memastikan seluruh umat manusia itu terbebas dari rasa takut. Artinya ini rasa aman. Yang kedua adalah memastikan seluruh umat manusia ini terbebas dari rasa lapar atau ju ya. Nah, pangan dalam konteks program makan bergizi gratis ini punya akar dalam konteks landasan filosofi dan juga keagamaan kita. Kemudian yang berikutnya, landasan konstitusional program makan bergizi gratis ini punya cantolan yang cukup kuat juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita bicara soal kesejahteraan umum, maka salah satu indikator pentingnya adalah memastikan warga negara memiliki ketercukupan pangan. Hal itu dipertegas juga dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 27 ayat 2 bahwa menjamin hak setiap warga negara atas penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak salah satu komponen utamanya adalah soal pangan. Pasal 28A mengatur tentang hak atas kelangsungan hidup, di mana kecukupan pangan juga merupakan elemen primer agar seseorang dapat terhindar dari kelaparan. Pasal 28C ayat 1 juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa mengatur hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Makan adalah kebutuhan dasar. Dalam konteks landasan faktualnya, kita juga menemukan relevansi yang sangat kuat. Angka stunting kita 19,8%. 1 dari 5 balita kita mengalami stunting. 15% siswa Indonesia usia 5 sampai 14 tahun dan remaja Indonesia kita usia 15 sampai 24 tahun mengalami amnesia. Amnesia adalah salah satu indikator penting dalam studi ketercukupan gizi remaja kita.
Belum lagi data bahwa anak usia 6 sampai 12 tahun di Indonesia hanya 33,2% yang berkesempatan mendapatkan sarapan dengan ketercukupan gizi yang memadai. Artinya apa? MBG ini punya landasan filosofis yang kuat, punya landasan keagamaan yang kuat, punya landasan konstitusional yang kuat. Nah, inilah jawaban dari presiden terpilih kita terhadap beberapa kondisi faktual yang ada itu. Dengan menyampaikan bahwa untuk mempercepat penanganan stunting, memastikan ketercukupan gizi itu, intervensi program prioritasnya adalah makan bergizi gratis. Inilah pilihannya. Karena Presiden menganggap bahwa kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa, kita setiap tahun hanya mungkin bisa menurunkan angka stunting itu 2-3%. Sementara kita masih 19,8%. Kalau dengan cara-cara lama itu kita pakai, butuh waktu 7 tahun untuk bisa sampai dengan zero stunting. Oke. Nah tentu presiden yang punya mandat 5 tahun pasti nggak pingin dong gitu. Nggak pingin bahwa sampai periodenya berakhir angka stunting belum sampai zero Pak Zainul. stunting. Baik. Nah, Pak Zainul, tapi sedikit saya juga ingin mempertanyakan apa yang Anda sebutkan tadi soal filosofis MBG. Anda kan menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar Kesejahteraan Umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bukankah ini menjadi satu kesatuan ketika unsur pendidikan dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa ini juga harus diseimbangkan dengan kesejahteraan umum? Iya, APBN kita kan 3.800 ya. Artinya apa? Bahwa anggaran MBG ini sekarang kan 200 pagu indikatif untuk 2027 kan 270 triliun. Kalau tahun lalu 268 triliun. Secara proporsional menurut kami anggaran MBG ini dibandingkan dengan total pagu anggaran APBN kita ya itu tidak sampai mengurangi kepentingan untuk kesejahteraan umum. Karena anggaran yang MBG ini kan dalam konteks yang lebih konkretnya kan bagian integral dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena memastikan nutrisi siswa itu penting pada saat mereka menerima pelajaran. Kondisi perut yang kosong sangat mengganggu para siswa untuk bisa berkonsentrasi. Dan itu studi-studi tentang itu cukup valid di dunia kesehatan. Oke. Baik, nah karena ini yang digugat landasan konstitusional, Anda punya perspektif soal apa yang diutarakan oleh Pak Zainul tadi? Iya, jadi kalau kami itu berangkat dari anggaran pendidikan. Jadi tidak mungkin amanat konstitusi itu satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain itu bertabrakan. Oke. Karena itu, karena salah satu tujuan kenapa kita merdeka kan tadi disampaikan Pak Zainud tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Nah, untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 itu sekurang-kurangnya anggaran pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD gitu. Selain itu tidak hanya disediakan dana, tetapi Undang-Undang Dasar kita juga mewajibkan, ya pasal 31 juga, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan. Jadi sekolah itu di Indonesia bukan hanya hak, tapi diwajibkan oleh pemerintah dan ada lanjutannya, Bang. Pemerintah wajib membiayainya. Ya, karena itu di tahun 2025 kemarin saya juga menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi dan keputusannya adalah sekolah di Indonesia itu tanpa dipungut biaya. Tapi notabene hari ini belum sampai hari ini sekolah bayar mulai dari SD sampai SMA. Kenapa? Ya karena dana pendidikan dipakai untuk hal-hal lain di luar pendidikan. Karena itu selama ini yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, Presiden termasuk DPR, anggaran pendidikan yang 20% itu hanya akal-akalan, gitu kan. Presiden mengatakan tahun 2026 anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Nyatanya hampir separuh dipakai untuk makan-makan. Ya, setiap bulan selalu ada demo guru nuntut kesejahteraan, gitu kan. Setiap bulan juga ada kabar berita sekolah anak-anak sedang belajar roboh, gitu kan. Setiap bulan juga selalu ada berita soal anak tidak sekolah. Dan hari ini, Bang, adalah SPMB, yaitu penerimaan murid baru. Silakan cek di mana-mana. Kemarin di Jawa Barat ribut, di daerah-daerah lain ini tanggal 15 ini baru mulai. Kenapa mereka masuk sekolah kok ribut? Sekolah ini kan diwajibkan oleh pemerintah, masuk sekolah kok ribut. Ternyata masuk sekolah itu harus rebutan bangku, gitu loh. Kenapa kok rebutan bangku? Sekolahnya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Ya dana pendidikannya dipakai sama hal-hal yang di luar pendidikan.
Oke. Gitu. Nah, kalau gitu tadi ada amanat juga kan di undang-undang ya, di undang-undang dasar ya. 20% anggaran yang diambil itu untuk pendidikan dan ini diwajibkan menurut undang-undang. Nah, bagaimana juga kalau begitu nanti Pak Zainul sebagai juga perancang anggaran di DPR menjelaskan proporsi anggaran yang layak begitu untuk pendidikan dan juga untuk MBG. Tadi ada amanat 20%, tapi jangan dijawab dulu Pak Zainul, nanti akan saya tanyakan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Baru, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya. Enak rasanya. Teh pucuk less sugar. Bagi-bagi miliaran hadiah. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Le Mineral ada segelnya, jadi aman dari debu. Le Mineral tuh lebih seger, kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu. Le Mineral. Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap kari kental spesial. Resep baru. Wah, makin kental, rasanya makin spesial. Full of flavor. Cobain deh resep baru mie sedap kari kental spesial dari Wings Food. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Ini cerita aku bareng Isoplas. Selalu gerak dengan cepat. Tanpa sadar, banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion. Berkeringat, jadi dehidrasi. Untung ada Isoplas dengan 7 ion. Ionnya lebih cepat diserap, tubuh langsung terhidrasi. Fokus cepat balik, aku bisa cepat beraktivitas lagi. Keep on moving with Isoplas. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala chef Devina. Dari Wings Food. Masih memperbincangkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi dari para guru soal anggaran pendidikan yang konon banyak dipangkas untuk program makan bergizi gratis. Dan saat ini tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Zainul dari Komisi 9 DPR. Pak Zainul, kalau tadi Anda menjelaskan filosofi soal MBG begitu ya, begitu jelasnya dan kita juga semua pahami soal itu. Tapi barusan juga ada perspektif lain dari Mas Ubaid bahwa ada juga amanat konstitusi di sana, undang-undang dasar yang mewajibkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Nah, saya ingin bertanya di DPR sendiri sebagai penyusun anggaran Anda di sana, bagaimana melihat ataupun membagi proporsi anggaran pendidikan dan anggaran MBG ini? Karena ada amanat 20% itu tadi dari konstitusi. Pak Zainul. Ya, saya kira ini ada perbedaan pandangan ya, perbedaan perspektif dalam melihat definisi dari anggaran pendidikan atau anggaran yang fungsi pendidikan ya. Tahun 2026 ini anggaran pendidikan kita kan 757 triliun ya. Itu 20% dari total alokasi APBN kita. Nah, menurut kami di DPR dan juga pemerintah bahwa program makan bergizi gratis itu adalah termasuk bagian dari fungsi pendidikan. Karena itu penerima manfaatnya adalah para peserta didik, ya kan? Kemudian yang kedua itu MBG itu
bagian dari peningkatan nutrisi gizi bagi para siswa yang itu berkorelasi langsung dengan peningkatan konsentrasi belajar dan juga minat belajar para siswa di sekolah gitu. Jadi ini program yang punya relevansi yang kuat dalam fungsi-fungsi pendidikan. Itu menurut kami gitu ya. Jadi ini bukan program yang terpisah jauh ya dengan pendidikan. Ini justru program yang melekat langsung baik lokusnya, sasarannya dan juga outputnya gitu. Jadi menurut saya kami di DPR menganggap bahwa ketika misalnya 757 triliun anggaran pendidikan yang 20% itu sebagian dialokasikan untuk MBG, menurut kami itu masih dalam bagian mandat konstitusi kita terkait anggaran pendidikan. Gitu. Ini masih bagian mandat dari anggaran pendidikan, Mas Ubed. Dan selain itu, ternyata saya membaca ataupun ada pendapat lain juga yang diinformasikan ke saya bahwa kesejahteraan guru katanya kan dipakai MBG, tapi ada juga yang mengatakan bahwa gaji guru dan juga PAUD sampai SMP itu sebenarnya kan ditanggung Pemda juga, bukan melalui anggaran dari APBN. Nah, jadi tergantung Pemda setempat bagaimana kesejahteraan para guru ini. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Jadi gini loh, ketika anggaran pendidikan itu ditafsirkan secara bebas, secara luas, itu yang terseok-seok adalah kebutuhan dasar pendidikan gitu ya. Misalnya bisa aja kan sekolah itu kalau jalannya rusak kira-kira bisa nyampe sekolah atau enggak? Ya enggak nyampe. Ya udah anggaran pendidikan pakai bangun jembatan, bangun jalan, yo habis. Termasuk tafsiran Pak Zainul tadi ya. Kalau misalnya kita gunakan sampai 223 triliun itu besar sekali gitu loh. Padahal waktu kami sidang di MK, kebutuhan sekolah tanpa dipungut biaya, sekolah gratis di Indonesia, itu perhitungan kami itu hanya sekitar 100 triliun. Perhitungan Kemendikbudristek itu 180 triliun. Itu jauh sekali dari kebutuhan MBG gitu ya. Nah, kalau misalnya dana pendidikan ini terlalu luas ditafsirkan, fungsi pendidikan itu terlalu luas ditafsirkan, maka korbannya adalah seperti yang terjadi hari ini. Meskipun dana pendidikan itu sumbernya adalah APBN dan APBD, ketika TKD ya, dana transfer dari pusat ke daerah itu berkurang, maka yang terjadi adalah pemecatan guru honorer di mana-mana. Bahkan guru-guru yang sudah diangkat P3K juga dipecat menjadi korban. Apa alasannya? Pemda nggak punya uang. Jadi itu jawabannya ya. Kenapa kesejahteraan guru di daerah yang harusnya digaji oleh Pemda? Begitu dana pendidikan ini gitu ya, digunakan untuk MBG, maka terjadi penurunan sekitar 30%. Dana transfer khusus pendidikan ya, yang saya bicarakan ini. Dana transfer khusus pendidikan ini yang termasuk untuk gaji guru P3K, guru honorer dan seterusnya, itu dipangkas sampai 30%. Mengakibatkan ya tadi, guru-guru itu tidak hanya tidak sejahtera, tetapi putus hubungan kerja gitu. Lah, bagaimana kita melihat ya, ada undang-undang guru dan dosen. Iya. Salah satu upaya negara untuk meningkatkan kualitas adalah tadi ada sertifikasi guru. Sampai hari ini itu masih jutaan guru yang belum tersertifikasi itu. Mana tanggung jawab undang-undang guru dan dosen yang mestinya yang namanya dana pendidikan untuk guru. Pas kan? Ini guru-guru ini ngantri menjadi P3K sampai hari ini nggak ada keputusan. Tetapi tiba-tiba BGN menggunakan dana pendidikan untuk mengangkat karyawan SPPG menjadi P3K. Meskipun tadi asumsi dari Pak Zainul bahwa MBG ini masuk dalam item biaya pendidikan gitu ya. Iya, tapi yang jadi masalah kan kita nggak ada soal dengan MBG. Yang menjadi soal adalah yang pertama, ketika MBG menguras ya, nggaknya sedikit ini, menguras anggaran pendidikan hampir separuh, itu jadi masalah. Karena korbannya banyak tadi itu. Kemudian yang kedua, saya setuju diutamakan yang stunting, yang miskin, yang punya problem gizi. Di Jakarta contohnya, banyak sekali saya keliling-keliling Jakarta. Satu kelas ada 30 anak, yang makan paling 5, ya, sisanya 25 itu makanan ompreng aja nggak disentuh, gitu ya. Jadi karena tidak tepat sasaran, maka terjadi pemborosan. Bahkan menurut hitungan kami ya,
1 minggu itu bisa 1, triliun pemborosannya. 1, sekian triliun. Iya. Per minggu gitu. Jadi ini pemborosan sekali. Coba kalau digunakan untuk infrastruktur dan seterusnya akan lebih bermanfaat. Oke, singkat saja ke Pak Zainul untuk penutup. Saya mendengar kemarin Ketua Komisi 9, pimpinan Anda Pak Zainul itu mengatakan bahwa anggaran MBG di tahun 2027 akan dipangkas habis. Tapi saya juga mendengar berita hari ini katanya bukan dipangkas, bahkan ada bertambah. Saya klarifikasi, apakah betul begitu? Dan bagaimana pertanggungjawaban dengan adanya persoalan yang saat ini sedang terjadi di Badan Gizi Nasional? Nah, begini, sampai hari ini kami di Komisi 9 masih belum menyetujui pagu indikatif yang diajukan oleh BGN untuk anggaran tahun 2027 sebesar 270 triliun. Kami belum menyetujui. Oh, belum menyetujui. Karena saya sependapat baik. dengan tadi Mas Ubed itu bahwa memang kita perlu ada evaluasi BGN ini. Penerima manfaatnya, kemudian tata kelolanya, kita memang harus, saya setuju ini harus dievaluasi. Tapi kalau program MBG-nya sendiri, karena fakta stunting kita masih sangat tinggi, menurut saya MBG tetap jalan. Tinggal sekarang kita harus berubah. Nah, kita masih menunggu exercise dari BGN untuk melakukan efisiensi. BGN berjanji akan melakukan ini sampai dengan 40 triliun. Kita kasih waktu 2 minggu untuk exercise, nanti kita akan rapat lagi. Dengan 40 triliun. Kita kasih waktu 2 minggu untuk exercise, nanti kita akan rapat lagi. Apakah BGN berhasil melakukan efisiensi? Exercise 2 minggu diprediksi akan bisa menghemat 40 triliun. Nah, mudah-mudahan saja 40 triliun itu tadi bisa dialokasikan kembali di 2027 untuk tambahan anggaran pendidikan begitu kira-kira. Dan karena MBG saya setuju sekali. Oke, dan karena MBG ini tidak sepenuhnya salah, bahkan banyak manfaatnya termasuk tadi ya untuk stunting dan lain-lain. Prioritas ataupun orang-orang yang benar-benar bisa memanfaatkan MBG ini bisa juga langsung ditelaah lagi mana yang layak mendapatkan, mana yang tidak terlalu layak mendapatkan MBG ini. Tidak perlu ditutup, tapi disempurnakan kembali. Baik, terima kasih Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji dan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB Zainul Munasikin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mas Ubaid dan Pak Zainul. Terima kasih. Selamat malam.